Jadi serahkanlah penegakan hukum itu pada otoritas atau aparat yang berwenang, tetapi otoritas atau aparat yang berwenang tersebut menjalankan hukum yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dapat dipercaya dan tidak menggunakan kekuasaan atau kewenangan itu secara sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya. Ini menarik ya, ada pernyataan dari Menteri Agama yang baru ya, Yakut Khalil Qaumas atau Gus Yakut ya. Dan ini menarik kalau kita lihat dari kacamata hukum ya, terutama hukum tata negaranya. Sebagaimana dilansir oleh gatra.com, Menak.2 FPI tidak ada. Dia bilang begitu ya, FPI Raono. Rembang gatra.com. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas atau Gus Yakut menyebut jika Ormas Front Pembela Islam FPI tidak lagi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Gus Yakut menyampaikan bahwa FPI tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar SKT di Kemendagri. FPI itu tidak terdaftar di Kemendagri. FPI nggak ada sekarang ini. Organisasinya secara hukum tidak ada karena organisasinya tidak terdaftar di Kemendagri, kata Gus Yakut di Rembang Jumat 25 Desember kemarin. Lanjut Gus Yakut, bila ada yang membahas perihal keberadaan FPI, terlebih dahulu harus mengeceknya. Pasalnya, bila tidak memperpanjang SKT, secara normatif ormas tersebut tidak ada. Sehingga secara normatif tidak ada, maka kalau kita bicara FPI itu yang mana katanya. Sebelumnya kedatangan Menak Gus Yakut di Kabupaten Rembang sendiri, selain untuk berziarah di makam ayahnya Kiai Haji Khalil Bisri, juga menggelar silaturahmi ke sejumlah pondok pesantren Ponpes. Di antaranya Ponpes Raudlatul Talibin Leteh, kediaman Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus, Ponpes Al Anwar Sarang, kediaman almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, dan di kediaman Kiai Haji Bahaudin Nur Salim Gus Baha, Kragan. Kedatangan Gus Yakut juga untuk memohon restu dan minta nasihat agar dapat menjalankan amanah sebagai Menak. Ya, mudah-mudahan ya Menteri Agama yang baru dapat menjalankan amanah sebaik-baiknya, menjadi Menteri Agama bagi seluruh rakyat Indonesia ya, menjadi Menteri Agama yang memberikan pencerahan dan kecerahan. Tapi soal FPI tadi, begini Sobat RH sekalian ya, ini saya ingin membahasnya dalam perspektif hukum tata negara. Jadi yang namanya ormas itu tidak semuanya terdaftar ya. Jadi ada ormas yang terdaftar, ada ormas yang tidak terdaftar. Tadinya yang namanya pendaftaran ormas itu dianggap merupakan sebuah kewajiban. Kalau kewajiban, maka itu menjadi kontrol negara atas organisasi masyarakat atau ormas kemasyarakatan. Berarti ormas itu akan diakui, digantungkan pada pengakuan negara. Padahal yang namanya kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan, itu adalah hak konstitusional. Nah, pengertian hak konstitusional itu tidak digantungkan ke negara. Ini penting. Jadi banyak sekali ormas yang sebenarnya tidak terdaftar, tidak mendaftar sengaja. Jadi ormas itu ada ormas yang berbadan hukum, ada ormas yang tidak berbadan hukum. Kalau ormas yang berbadan hukum, maka dia meminta status badan hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM. Maka jadilah dia kalau tidak yayasan perkumpulan. Tapi ada juga ormas yang tidak berbadan hukum. Nah, ormas yang tidak berbadan hukum ini, dia ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu memiliki keuntungan tersendiri Sobat RH sekalian. Ya. Keuntungannya adalah kalau ada program-program pemerintah, maka ormas tersebut bisa diikutkan, bisa diundang karena mereka terdaftar di pemerintah. Tapi kalau tidak terdaftar, maka
Bisa jadi dia tidak diikutkan dalam kegiatan. Tapi selain ormas terdaftar dan tidak terdaftar, kita juga harus melihat bahwa ada ormas secara de facto ada. Kita tidak mungkin mengatakan FPI itu tidak ada. Karena Front Pembela Islam itu eksis sejak tahun 98, bahkan juga melakukan misi-misi kemanusiaan. Jadi pemerintah tidak ada alasan untuk membubarkannya kalau memang FPI misalnya tidak melakukan suatu hal yang dianggap bertentangan dengan hukum yang memungkinkan dia dibubarkan. Ya katakanlah sejak kepulangan Habib Rizik, hal apa yang dilakukan FPI sehingga dia pantas misalnya untuk dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang? Apakah karena melakukan penyambutan Habib Rizik? Apakah karena laskarnya tewas misalnya? Apakah karena kerumunan di Petamburan dan Megamendung? Jadi sebagai negara hukum kita harus proporsional, ya. Dan sekali lagi bahwa tidak mendaftarnya suatu organisasi tidak berarti bahwa organisasi tersebut tidak ada. Karena kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan dijamin di konstitusi. Selain itu, sobat daerah sekalian, banyak sekali organisasi yang tidak mendaftar. Saya saja misalnya menjadi ketua alumni S3 misalnya. Ya, organisasinya organisasi yang tidak mendaftar. Hanya diakui oleh fakultas saja misalnya. Atau saya juga menjadi ketua organisasi alumni SMA. Ya juga tidak perlu mendaftar ya ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Kesbangpol. Karena memang tidak dimaksudkan sebagai sebuah organisasi yang mungkin menginginkan bantuan-bantuan dari pihak pemerintah, diikutkan dalam program-program pemerintah. Ya hanya sekadar organisasi tempat kumpul-kumpul alumni, dan kalau ada pun kegiatan, maka kegiatan tersebut sedapat mungkin ya diusahakan oleh alumni sendiri. Kalaupun ada sumbangan dari katakanlah organisasi atau perusahaan, ya juga karena lobby-lobby alumni sendiri. Jadi sobat daerah sekalian, sekali lagi mudah-mudahan pemerintah kita tidak mendiskriminasi kelompok atau organisasi yang tidak melanggar hukum apapun. Harus ada keadilan di Republik ini. Kalau mereka melanggar hukum, ya, maka pelanggaran hukum tersebut harus diproses, tetapi tidak boleh membangkar lumbung mereka. Ya misalnya ada dulu kegiatan-kegiatan melakukan sweeping. Sekarang kita harus mengatakan tidak boleh ada organisasi yang bertindak sebagai polisi. Baik itu organisasi yang barangkali kritis pada pemerintah maupun yang pro pemerintah. Jadi ada organisasi yang mensweeping tempat-tempat maksiat. Ada organisasi yang mensweeping kiai-kiai yang mau melakukan ceramah misalnya. Semuanya tidak boleh. Semuanya harus diserahkan kepada otoritas yang memang berwenang, dalam hal ini aparat keamanan. Mereka hanya bisa mengadukan kepada otoritas, bukan melakukan kegiatan sendiri yang akan mengakibatkan bahwa negeri ini bukan negeri hukum lagi, tapi negeri kekuasaan. Hukum tidak ditegakkan karena hukum dijalankan oleh otoritas, oleh kelompok-kelompok yang sesungguhnya tidak berwenang di masyarakat. Jadi serahkanlah penegakan hukum itu pada otoritas atau aparat yang berwenang, tetapi otoritas atau aparat yang berwenang tersebut menjalankan hukum yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya, dapat dipercaya dan tidak menggunakan kekuasaan atau kewenangan itu secara sewenang-wenang. Sahabat daerah sekalian, mudah-mudahan FPI dan organisasi apapun yang tidak melanggar hukum tetap dibiarkan hidup walaupun dia berjalan dan bekerja sebagai oposisi. Sekarang oposisi, tapi mungkin saja tahun 2024 ke atas justru bagian dari pemerintah. Karena kekuasaan itu bergilir dan digilirkan. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.